Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi dan salam sehat buat kita semua. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami podcast Humas Polres Buton. Kali ini podcast Humas Polres Buton mengundang beberapa bintang tamu di wilayah hukum Polres Buton, tentunya masih di area Kabupaten Buton. Di samping kanan saya sudah ada Pak Kepala Desa Bajo Bahari. Bagaimana kabar Pak? Baik, baik. Alhamdulillah. Ya Pak, Bapak namanya Sinusir ya? Iya, betul. Bapak Sinusir, umur 52 tahun Pak ya, betul? Betul. Alhamdulillah sehat Pak ya? Sehat Pak. Tidak ada kendala Tidak selama ada kendala. bertugas di lapangan? Tidak ada. Alhamdulillah. Oh iya Pak, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, saya ingin menggali dulu tentang riwayat latar belakang Kepala Desa Bajo Bahari. Bapak sudah bertugas berapa lama Pak menjabat sebagai Kepala Desa Bajo Bahari? Silakan Pak. Untuk menjabat Kepala Desa saya sudah 2 periode. Periode pertama tahun 2012 sampai 2018. Periode kedua ini dari 2019 sampai 2024. Sekarang sementara berjalan 4 tahun. Sudah berjalan 4 tahun. Iya, jadi sudah total masa jabatan saya sudah 10 tahun. Sudah luar biasa, sudah 10 tahun ya. Oh ya Pak, selama 10 tahun itu sudah apa saja yang dilakukan, upaya-upaya yang dilakukan ya oleh Kepala Desa? Terkait vaksinasi ya, terkait penanganan COVID-19 di Kabupaten Buton, khususnya di Desa Wabula. Silakan Pak. Untuk saya terkait vaksinasi di Desa Bajo Bahari, saya menetapkan untuk saat ini adalah vaksin keluarga. Vaksin keluarga yang saya maksud di sini adalah satu kepala keluarga yang sudah layak divaksin harus melakukan vaksin. Dan ada syarat-syarat tertentu apabila mereka tidak melakukan vaksin, seperti saya pending bantuan BLT-nya, saya tunda, tidak dikasih tapi saya tunda, mereka vaksin dulu. Ini persyaratan utama saya untuk masyarakat. Itu sudah masuk dalam program kerja Kepala Desa atau bagaimana? Masuk dalam program kerja ya. Berarti masyarakat yang ingin menerima BLT persyaratannya harus divaksin dulu. Iya. Tapi BLT itu tetap dikasihkan kepada masyarakat. Tetap dikasihkan. Jadi persyaratannya itu harus divaksin dulu. Oh iya Pak, selama penerapan itu telah diterapkan oleh Kepala Desa, apakah ada kendala-kendala yang terjadi di lapangan? Kepala Desa sudah menerapkan vaksin ya, itu sudah menerapkan program seperti itu. Jadi ada enggak masyarakat yang komplain, kenapa harus begini begitu? Kalau untuk komplain masyarakat selama ini tidak ada. Dan dengan penerapan itu, insya Allah saat ini untuk Desa Bajo Bahari, untuk umur 12 sampai lansia, sudah mencapai vaksin pertama itu sudah 93,04%. Sudah 90, hampir 100%. Hampir 100%, dan untuk vaksin kedua sudah hampir 70%. Itu dosis pertama atau dosis pertama 93,04%. Kemudian dosis kedua untuk umur 12 sampai lansia sudah 70%. Ya. Dan anak usia dini juga dari 5 sampai 10 tahun untuk SD sudah 64%. Alhamdulillah ya. Berarti hampir mencapai 100% ya semua ya. Jadi untuk sekarang ini sedang berjalan vaksinasi anak umur 6 sampai 11 tahun. Ya. Dan itu sudah hampir mencapai 100% juga. Ya, untuk SD yang umur 5 sampai 11 tahun ini sudah hampir 60 lebih persen. 60%. Ini minggu belakangan ini. Minggu belakangan ini, dan rencana juga hasil rapat kami tadi, kami rapat baik masyarakat umum yang vaksin kedua, kemudian untuk anak SD kami juga mengimbau kepada ibunya untuk mungkin jadwal kita hari Jumat ini kita akan genjot lagi supaya dari vaksin tahap pertama 90%, vaksin kedua juga harus begitu. Iya, baik. Seperti yang saya bilang tadi Pak, selama program vaksinasi seperti yang Bapak bilang tadi yang sudah diterapkan di desa, bahwa masyarakat harus divaksin dulu baru menerima BLT. Nah selama itu Alhamdulillah Pak, tidak ada masyarakat yang komplain. Untuk Desa Bajo Bahari
selama ini tidak ada. Alhamdulillah. Berarti warga desa Bajo Bahari memprioritaskan kesehatan, Pak ya, daripada mengkomplain yang tidak jelas seperti itu. Betul. Alhamdulillah kalau begitu. Dan ini salah satu contoh juga ya buat masyarakat yang lain. Jadi ini bukan untuk kepentingan pribadinya Pak Desa, tapi demi kesehatan kita bersama, bahwasanya vaksin itu penting untuk kita terapkan, bukan kita terapkan lagi, untuk kita terima di setiap desa dan untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia, khususnya di Kabupaten Buton khususnya. Alhamdulillah Pak ya. Jadi agenda selanjutnya tetap menerapkan sistem seperti itu Pak? Ya, untuk 2022 ini kita juga karena pemerintah sudah mengalokasikan dana desa 40% untuk BLT, maka kita juga pemerintah desa dengan memberikan bantuan itu kita juga memperketat untuk masyarakat supaya melakukan vaksinasi. Karena ini bagian daripada kewajiban masyarakat, kemudian haknya kita pemerintah memberikan mereka bantuan. Iya, amin. Ini adalah satu contoh yang baik, yang positif ya untuk kita lakukan di desa-desa setempat. Ini adalah suatu motivasi juga buat kita semua agar kita dapat menerapkan sistem seperti itu demi untuk kesehatan kita bersama. Oke, langsung saja mungkin kita langsung panggil anaknya Pak supaya lebih jelas lagi. Ayo silakan Dek, silakan berdiri, langsung Pak Desa di pangku aja. Agak langsung di pangku. Nah, ini dia anaknya Sobat Polri dimanapun sobat berada. Mic-nya agak turun sedikit Pak. Ya, coba supaya saya ingin berdialog langsung sama anak tersebut. Adek, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ini adalah salah satu warga desa Bajo Bahari yang kemarin itu disuntik vaksin. Umurnya berapa Dek? 9 tahun. Nah, ya namanya siapa tadi? Subhan Aditya. Nah, adik Subhan ini kemarin sudah dilaksanakan suntik vaksin di desa Wabula, tepatnya di mana kemarin itu suntik vaksin? Di sekolahnya ya? Sekolahnya di mana, Mbak? Di SD berapa? SD 115. Nah, SD 115 oleh tim pelaksanaan vaksinnya itu dari Puskesmas Wabula. Nah, alhamdulillah adik ini kemarin sempat disuntik vaksin. Mau nggak kemarin disuntik vaksin? Mau. Mau. Tidak ada paksaan ya dari siapapun ya. Jadi kemarin sempat loyo, tapi alhamdulillah sudah sehat kembali dan sekarang kabarnya gimana? Baik. Baik. Tidak ada kendala apa-apa? Tidak ada keluhan, sakit ini sakit itu setelah disuntik vaksin? Tidak ada, alhamdulillah. Ini salah satu anak usia 9 tahun yang sudah disuntik vaksin dan alhamdulillah sampai detik sekarang anak ini, si adik siapa tadi? Subhan, tidak mendapatkan gejala apa-apa dari suntik vaksin itu sendiri. Nah, ini juga adalah duta vaksin. Ayo coba ajak teman-temannya yang lain untuk vaksin. Bisa enggak? Ayo teman-teman, kita divaksin. Vaksin itu sehat, aman dan terjaga. Nah, terjaga dan halal ya, aman dan halal. Alhamdulillah, seperti yang kita lihat sendiri kondisi si adik Subhan ini sehat, alhamdulillah, tidak ada kendala apa-apa. Oke, boleh kembali Dek. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Pak Desa sudah mengundang beberapa narasumber buat kami untuk meluruskan untuk meluruskan semuanya yang mungkin sempat salah paham ke rekan-rekan yang lain, bahwasanya vaksin itu tidak ada kendala apa-apa. Dan kita lihat sendiri tadi anak tadi alhamdulillah sehat walafiat, tidak ada kendala apa-apa setelah disuntik vaksin. Dan adik tadi adalah salah satu duta vaksin untuk teman-temannya.
Oh ya, lanjut Pak Desa. Harapan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh masyarakat Desa Wabula? Silakan Pak. Harapan saya kepada seluruh masyarakat. Agak ditarik lagi mic-nya Pak. Ya. Harapan saya kepada seluruh masyarakat, terkhusus masyarakat Desa Bajobahari, agar dengan sukarela vaksin, datang ke gerai-gerai vaksin, supaya di Desa Bajobahari khususnya bisa mencapai 100%. Iya. Masyarakatnya semua sudah Amin, tervaksin. amin, amin. Mudah-mudahan itu menjadi harapan kita bersama ya. Bukan hanya di ruang lingkup Kabupaten Buton saja, seluruh Indonesia. Mari kita sama-sama gencarkan vaksinasi ini. Dan selama ini sih belum ada ya kendala-kendala yang dirasakan oleh saudara-saudara kita, anak-anak kita ketika disuntik vaksin. Ada yang terjadi hal yang sebagaimana? Kalau untuk Bajobahari sekarang sudah hampir 300, hampir 400 orang, sampai saat ini tidak ada kendala apa-apa. Alhamdulillah. Termasuk lansia. Termasuk lansia. Lansia. Untuk lansia ada yang sudah umur 80, hampir 90 tahun. Kemarin sempat ada yang 100 tahun juga ya kalau tidak salah. Ya. Yang sudah sempat disuntik vaksin. Dan gimana kabarnya saat ini Pak Desa? Masih sehat. Alhamdulillah masih sehat. Tidak ada keluhan apa-apa. Tidak ada. Beliau sudah masuk dosis keberapa kemarin? Dosis kedua. Dosis kedua ya. Alhamdulillah ya, tidak ada kendala apa-apa yang terjadi. Nah inilah salah satu pengakuan dari narasumber kita, salah satu aparat desa, kepala desa yang sudah menyaksikan langsung pelaksanaan vaksinasi di Desa Bajobahari. Dan alhamdulillah beliau juga ini salah satu duta vaksin juga untuk masyarakatnya, bahwasannya vaksin itu tidak ada kendala apa-apa dan yang kita rasakan malah sehat Pak ya. Ya. Alhamdulillah. Baik Pak Desa, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Insya Allah ini akan sangat bermanfaat untuk rekan-rekan kita, sobat kita yang sedang menonton video ini. Dan adek tadi juga, terima kasih waktunya Dek ya. Dan langsung kita undang guru dari adek tadi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelum kita kenal lebih jauh lagi, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Betul sekali. Ya, boleh Bapak sebutkan namanya Pak? Ya, nama saya Mustafa SPD, sebagai kepala sekolah di SD Negeri 115. Luar biasa, kepala sekolah langsung yang datang ke sini untuk meluruskan semuanya Pak ya. Betul sekali. Betul. Sekaligus untuk menjelaskan secara detailnya apa-apa yang dirasakan oleh anak-anak kita setelah disuntik vaksin. Betul. Baik Pak, alamat Bapak di mana? Tinggalnya Alamat di mana, saya Pak? di Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasar Wajo. Kelurahan Kombeli. Bapak selaku kepala sekolah di SD berapa tadi Pak? SD Negeri 115 Buton. 115 Buton ya. Ya. Bapak sudah menjadi kepala sekolah sudah berapa lama Pak? Alhamdulillah sudah 2 tahun. Alhamdulillah sudah 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Iya. Dan langsung menjadi kepala sekolah di situ. Iya. Sebelumnya kepala sekolah di mana? Sebelumnya jadi guru di SD Negeri 1 Takimpo, sekarang menjadi SD Negeri 16 Buton di Kecamatan Pasar Wajo. Alhamdulillah. Apa kalau kesahnya selama menjadi kepala sekolah di SD 15 Buton, Pak? Kalau kesah di SD Negeri 112 Buton itu luar biasa. Memang suka duka jadi kepala sekolah seperti itu. Ya, salah tapi satunya apa, Pak? Salah satunya memang di Bajobahari adalah masyarakat yang unik. Ini harus kita akui. Tetapi dengan beberapa motivasi-motivasi, saya mencoba untuk terus membawa pendidikan di Bajobahari menjadi meningkat terus-menerus setiap tahun seperti itu. Tadi sempat saya dapat unik dalam segi apanya Pak masyarakatnya? Uniknya karena kami masyarakat Bajobahari itu kan rata-rata nelayan. Ya, nelayan. Sehingga jujur saja di pendidikan kami masih terbelakang, tetapi insya Allah dengan hadirnya sekolah SD Negeri 115 Buton, terus ditambah dengan pendidik-pendidik yang ditempatkan di situ, terus mengenjot dunia pendidikan di Bajobahari. Tentunya kita sebagai apapun di situ, termasuk kepala sekolah, kita tetap harus memberikan motivasi kepada
kepada anak-anak kita maupun rekan-rekan kita yang ada di desa itu. Ya, betul sekali. Supaya kenapa ya? Supaya kita tetap menjadi terdepan, amin, ya. Amin. Menjadi terdepan, walaupun sekolahnya maaf ya di pinggir laut mungkin ya. Di tengah laut. Oh di tengah laut. Iya, kita di tengah laut. Maka saya bilang unik tadi, sekolah kami itu di bawahnya itu laut. Oh iya di Desa Baju Bahari. Nah, Desa Baju Bahari ini, Sobat Polri, ini kita putar kembali ya di momen-momen yang sangat langka yang terjadi di Indonesia, bukan langka juga ya. Salah satunya di Kabupaten Buton, khususnya di Desa Baju Bahari. Kemarin dulu itu sempat dikenal sebagai rumah baca. Iya, rumah baca. Ada salah satu rekan kita dari Polres Buton. Kemarin beliau itu sempat menjabat sebagai Babin Kaptipmas Polres Buton, dan pangkatnya itu kalau tidak salah kemarin masih brigadir. Kalau tidak salah, masih brigadir polisi. Ya. Dan alhamdulillah berkat rumah baca Baju Bahari itu terus dikembangkan sehingga mayoritas masyarakatnya menjadi gemar membaca. Alhamdulillah sampai detik sekarang rumah baca itu masih ada Pak ya? Masih ada. Masih ada. Alhamdulillah masih ada. Dan salah satu rekan kita kemarin yang sempat viral juga di berbagai media, namanya sekarang alhamdulillah sudah jadi perwira, dan sekarang alhamdulillah sudah menjadi Kapolsek Wabula. Betul sekali. Ya, betul. namanya itu Pak Al-Muhalid Ibda Al-Muhalid SH, yang sudah menjabat sebagai Kapolsek Wabula. Dan itu berkat mungkin berkat bantuan dan bimbingan dari masyarakat Desa Baju Bahari juga yang antusias sangat tinggi untuk mendukung kegiatan Babin Kaptipmas. Ini sebenarnya bukan kegiatan Babin Kaptipmas, tapi lebih ke kegiatan masyarakat. Iya, kegiatan sosial. Ya, kegiatan sosial masyarakat untuk mendukung anak-anak kita agar lebih gemar membaca. Betul. Ya, seperti itu. Dan mungkin topik kita bukan itu, tapi kita tidak ada salahnya untuk memutar kembali momen yang sudah pernah berjalan di Kabupaten Buton, khususnya di Desa Baju Bahari. Oke, lanjut Pak Kepala Sekolah. Sukanya ya. Sukanya tentang dari Bapak memimpin sebagai kepala sekolahnya, sukanya dulu apa? Ya, sukanya saya di sana karena kami bergaul di dunia pendidikan. Kami bisa bertemu dengan anak-anak di Baju Bahari, terus kami bimbing, melihat anak-anak itu bisa berkembang di dunia pendidikannya, itu merupakan kesenangan yang luar biasa bagi kami pendidik. Dan alhamdulillah masyarakatnya, khususnya anak-anak di sana, sudah gemar semua membaca. Gemar membaca. Alhamdulillah. Oh iya Pak, sekarang kan sudah digencarkan pelaksanaan vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun. Betul sekali. Dan sudah berapa kali tim kesehatan datang vaksin di desa, khususnya di sekolah Bapak? Iya, untuk vaksinasi umur 6 sampai 11 tahun, untuk tim dari puskesmas itu baru 1 kali datang, sesuai dengan jadwal juga yang dibuat. Sudah kita sosialisasi di sama masyarakat di sekolah kami, dan itu terlaksana pada tanggal 7 Februari 2022. Baru-baru kemarin itu? 7 Februari 2022 kemarin. Kalau dari gerai vaksin Polres Buton pernah ada yang datang Pak? Untuk gerai vaksin dari Polres Buton memang ditawarkan, tetapi karena pada saat ditawarkan pertama ada kegiatan di desa, terus ada kami kegiatan juga memang harus kami lakukan, sehingga belum kami laksanakan untuk gerai di Baju Bahari di SD. Sudah berapa kali Pak sekolah Bapak dikunjungi oleh tim gerai vaksin? Untuk tim gerai vaksin itu baru 1 kali. Dosis pertama berarti? Ya, dosis pertama. Dosis pertama. Rencananya dosis kedua berapa kapan Pak? Untuk dosis kedua nanti tanggal 3 Maret. 3 Maret berarti 3 masuk Maret, bulan 3. 2022. Oh iya Pak, selama pelaksanaan dosis pertama di sekolah Bapak sendiri, apa yang menjadi kendala di sekolah Bapak? Kalau kendala tidak ada. Kalau kendala tidak ada, memang kita berbicara masyarakat bukan berarti mereka tidak mau, tapi mungkin kesiapannya belum pada saat gerai pertama atau vaksinasi pertama. Tetapi alhamdulillah kami di SD Negeri 115 Buton itu saya perlu mengapresiasi kepada kepala desa,
Karena jujur di Bajo Bahari itu apa yang disampaikan kepala desa itu mereka ikuti. Ya. Jadi sama waktu kegiatan sebelum kegiatan vaksinasi kami mengadakan sosialisasi. Alhamdulillah kepala desa itu memberikan masukan-masukan kepada masyarakat, membantu kami bagaimana mensosialisasikan vaksinasi umur 6 sampai 11 tahun. Sehingga pelaksanaannya tanggal 7 Februari 2022 itu kami mencapai persentase 62%. 62%. Iya, 62%. Berarti kemarin sebelum disuntik vaksin anak-anaknya diadakan dulu sosialisasi? Iya, kami adakan sosialisasi sama orang tua, sama anak-anak, kami lakukan pendekatan, tapi lagi-lagi memang kami sangat terbantu oleh kepala desa. Kepala desa. Selama pelaksanaan sosialisasi tersebut, ada mungkin beberapa orang tua yang tidak sepakat dengan program seperti itu? Orang tua kami memberikan edukasi. Ya, memang ya namanya juga masyarakat, ya merupakan hal yang baru buat anak-anak mereka, tetapi dengan edukasi, dengan pendekatan-pendekatan yang kami berikan, terus didukung oleh pemerintah desa, sehingga kami bisa mencapai 62% tadi. 62%, alhamdulillah. Berarti tadinya masyarakat itu tidak mau ketika diberikan pemahaman yang cukup mendalam lagi. Betul. Maka orang tua dan anaknya itu mau divaksin. Iya, betul. Baik Pak, terima kasih. Seperti apa sih vaksinasi itu menurut Bapak secara pribadi? Secara pribadi, vaksinasi ini merupakan bantuan pemerintah dalam bidang kesehatan, ya. Dan ini merupakan senjata bagi tubuh kita untuk memerangi COVID-19, ya. Sehingga secara pribadi, jujur ketika saya sudah 2 kali vaksin juga. Kami vaksin di bulan Maret 2021 kemarin. Alhamdulillah ketika ditanya oleh Kapus, Pak Kepsek mau divaksin, saya langsung jawab, kapan jadwal saya? Pak Kapus juga, tidak takut. Saya bilang, untuk apa kita takut? Ini adalah bentuk bantuan pemerintah memberikan kekebalan tubuh kepada kita. Seperti itu. Inilah salah satu tanggapan dan apresiasi positif dari masyarakat sekaligus kepala sekolah SD 115 Buton yang sudah melaksanakan vaksinasi kedua Pak ya? Pertama. Oh sudah pertama? Kalau saya kedua. Oh kedua, iya, Bapak ini sudah vaksinasi kedua, dosis kedua. Betul sekali. Dan mungkin beberapa saat lagi, mungkin beberapa minggu lagi Bapak nanti akan dihadapkan dengan dosis ketiga Pak ya? Siap. Vaksinasi booster yang dimana seluruh personil Polres Buton khususnya tadi juga sudah dilaksanakan vaksinasi booster bagi seluruh personil Polres Buton, bukan hanya anggota Polres Buton saja, tapi keluarga, anak-anak anggota Polri juga, khususnya anak anggota sudah dilakukan vaksinasi booster. Oh iya. Vaksinasi booster itu diperuntukkan untuk orang dewasa dulu ya, yang sudah memasuki tahap dosis kedua. Dan dosis ketiga itu adalah vaksinasi booster atau vaksinasi penguat. Dan mungkin nanti masyarakat juga akan dilakukan vaksinasi booster. Itu guna untuk meningkatkan herd immunity, untuk kekebalan tubuh kita supaya virus corona ini tidak semakin merajalela di Indonesia. Karena virus ini akan terus berkembang Pak. Awalnya itu COVID-19. Iya. Kemudian masuk di varian baru Delta lagi. Kemudian masuk lagi varian baru Omicron lagi. Ya. Ada lagi mungkin yang lain ya. Iya, itu yang harus kita antisipasi terus betul, ya. Betul. Jadi pemerintah itu tidak ada ya. Tidak ada apa ya? Kalau seorang ayah membunuh anaknya itu ada nggak di dunia ini? Saya pikir tidak ada. Iya. Karena menurut cerita yang beredar atau berita-berita hoax atau isu-isu yang memberikan ketakutan kepada masyarakat itu banyak sekali Pak di sosial media. Ya, terkhususnya di tengah pandemi COVID-19 ini. Betul sekali. Jadi ada beberapa oknum yang sengaja membuat konten atau membuat berita hoax terkait kalau disuntik vaksin itu kan mati. Ya mati, betul sekali. Betul. Nah itu yang berkembang di tengah-tengah kita, yang mungkin sudah menjadi polemik juga di tengah masyarakat. Betul sekali. Dan tentu kita harus menyikapi itu dengan bijak, dengan penuh
pemikiran-pemikiran yang positif. Betul. Terkait penyuntikan vaksinasi itu, karena seperti yang saya bilang tadi, tidak ada orang tua yang ingin membunuh anaknya sendiri. Ya, apalagi ya apa namanya? Apalagi katakanlah pemerintah ya. Betul. Pemerintah itu sama halnya seperti orang tua kita sendiri, dan tidak mungkin pemerintah ingin membunuh masyarakatnya. Betul sekali. Karena disuntik vaksin. Iya. Dan alhamdulillah itulah tanggapan dari kepala sekolah terkait vaksinasi yang sudah dilaksanakan di sekolahnya, Pak ya. Betul. Alhamdulillah tidak ada kendala hingga saat ini. Dan oh ya, kalau boleh tahu berapa jumlah siswanya, Bapak? Jumlah siswa yang aktif 62. 62. Yang divaksin kemarin kita 39 orang. 39 orang. Vaksin dosis pertama, dosis Pak, ya? pertama. Ini akan terus digencarkan, nah ya? Betul sekali. Ya. Betul. Oke, baik Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan, waktu luang Bapak sudah meninggalkan anak istri di rumah guna untuk menghadiri undangan kami. Sama-sama. Ya, ini mungkin insya Allah ini akan menjadi duta vaksin juga kepada masyarakat kita yang belum divaksin khususnya. Betul sekali. Dan semoga ini bermanfaat buat kita semua. Jadi kita terus berpikir positif. Jangan kita menjudge seseorang atau suatu kelompok untuk menurunkan semangatnya untuk mengikuti vaksinasi. Seperti itu, Pak ya? Iya, betul sekali. Betul. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sama-sama. Saya sebagai Humas Polres Buton mewakili nama pimpinan Polres Buton mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak sekolah, juga kepada Kepala Desa Bajo Bahari yang sudah memenuhi undangan kami hadir di podcast Humas Polres Buton, dan tentu ini sangat penting sekali buat kita bersama guna untuk memberikan pemahaman juga kepada orang tua siswa yang belum melaksanakan vaksinasi, khususnya orang tua kita yang belum mendukung atau belum memperbolehkan anaknya dalam melaksanakan vaksinasi. Kita berpikir positif saja. Alhamdulillah kita semua akan tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kita akan terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di tengah pandemi Covid-19 ini. Amin. Dan tentu doa kita bersama semoga pandemi ini segera berakhir, tidak ada lagi di dunia ini, agar masyarakat Kabupaten Buton khususnya semakin sehat dan semakin semangat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Amin. Baik, akhir kata dari saya, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua dan salam presisi.